Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Daniel Sepuluh dengan NPM 225 4071003. Di sini saya diberikan tugas oleh Pak Marieli tentang sistem pendinginan mobil dan motor. Mata kuliah motor bakar teknik pertanian. Pengertian mesin pendinginan mobil. Mesin mobil dijalankan dengan bahan bakar dan pembakaran tersebut tentunya menghasilkan panas. Jika panas yang dihasilkan oleh pembakaran mesin terus menumpuk, maka mesin akan mengalami overheat. Oleh karena itu, sistem pendinginan dipasang pada mesin mobil atau sepeda motor. Sistem pendinginan merupakan perangkat aksesoris mesin yang mencegah mesin mengalami panas berlebihan. Sistem ini mencegah suhu mesin mencapai terlalu tinggi, jadi meskipun mesin dijalankan pada putaran tinggi dan dihidupkan dalam waktu lama, suhu mesin tidak akan naik terlalu tinggi. Dengan cara ini mesin secara efisien dan aman untuk waktu yang lama. Berikutnya adalah jenis sistem pendinginan. Yang pertama adalah pendinginan udara. Pada sistem ini panas hasil pembakaran dalam mesin langsung dilepaskan ke udara. Ya, sistem pendinginan udara dibagi menjadi tiga, yaitu sistem pendinginan air. Sistem pendinginan air, sistem pendinginan ini menggunakan cairan misalnya air sebagai perantara untuk mengirim kalor panas dari mesin ke udara luar. Pendinginan oli. Yang kedua adalah sistem pendinginan oli. Oli akan melumaskan mesin sekaligus menyerap panas dari mesin, kemudian melepaskan panas tersebut pada oil calor. Dan selanjutnya ada fungsi pendinginan. Fungsi pendinginan dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama mengurangi temperatur mesin saat terindeksi temperatur yang lebih berlebihan. Yang kedua adalah menjaga temperatur mesin tetap pada suhu kerja. Tiga, memindahkan panas dari mesin keluar atau untuk heater system. Yang keempat adalah membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Selanjutnya ada cara kerja sistem pendinginan mobil. Yang pertama adalah saat kondisi suhu mesin dalam keadaan dingin. Saat menghidupkan mesin mobil, suhu mesin tidak langsung naik karena memerlukan waktu untuk memanas pemanasan. Saat suhu mesin dingin, panas mobil tidak tersalur ke radiator. Hal ini dikarenakan termostat masih tertutup dan baru terbuka ketika suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Yang kedua adalah saat suhu mencapai 80 derajat Celcius. Ketika suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius atau lebih, termostat akan terbuka secara otomatis. Keadaan ini menyebabkan air pendingin mengalir ke radiator pada saat ini. Kipas pendingin tidak aktif karena suhu mesin belum cukup hangat. Yang ketiga adalah saat suhu mesin di atas 90 derajat Celcius. Jika suhu di dalam mesin melebihi 90 derajat, kipas akan bekerja secara otomatis. Kecepatan putaran kipas pendingin tergantung pada tingginya RPM. Jika RPM-nya tinggi, kipas pendingin berputar lebih cepat dan sistem pendingin mobil bekerja maksimal. Saat kondisi mesin mencapai kembali 90 atau 80 derajat Celcius, otomatis kipas pendingin akan berhenti berputar. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari sistem pendinginan mobil. Selanjutnya, 12 komponen mesin pendingin. Yang pertama adalah radiator, yang kedua termostat, yang keempat adalah water pump, yang keempat ada water pipa, yang kelima ada reservoir tank, yang keenam ada coil pan, yang ketujuh adalah radiator hose, yang ke-8 ada bypass hose, yang ke-9 ada water jet, yang ke-11 temperatur gauge, yang ke-10 ada engine coil atau temperatur sensor, yang ke-11 ada motor fan radiator. Di sini saya akan menjelaskan pada komponen yang pertama yaitu adalah radiator. Gambar di samping adalah bentuk radiator. Radiator adalah komponen yang paling
utama dalam sistem pendinginan mesin mobil. Fungsi radiator untuk mendinginkan temperatur air pendingin atau coil yang telah menyerap suhu panas dari mesin. Cara pendingin air coil adalah disalurkan ke sisi-sisi dalam radiator di mana kemudian angin dialirkan untuk menangkap panas dari coil lalu angin dibuang ke luar radiator. Yang kedua adalah sistem termostat. Sistem termostat ini gambarnya di sebelah kanan. Penjelasan dari sistem termostat adalah katup yang bekerja secara otomatis berdasarkan suhu mesin. Fungsinya untuk mengatur aliran pendingin dari mesin ke radiator dan juga sebaliknya. Berdasarkan perubahan suhu di mesin, katup termostat akan terbuka secara otomatis ketika suhu air pendingin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Yang ketiga adalah water pump. Gambar water pump ada di sebelah kiri seperti kayak kipas. Penjelasannya adalah dalam sistem pendingin mesin mobil juga ada komponen water pump. Fungsinya untuk memompa dan menggerakkan air pendingin dalam seluruh sistem pendingin. Dengan water pump, air disalurkan dari radiator ke mesin hingga kembali ke radiator. Yang keempat adalah water pipa. Water pipa gambarnya ada di sebelah kanan. Penjelasannya adalah water pipa merupakan pipa yang berfungsi sebagai saluran air pendingin. Pipa ini terbuat dari bahan logam. Air pendingin atau valve disalurkan melalui water pipa ini ke semua komponen sistem pendingin mesin mobil, mulai dari termostat, radiator, hingga bypass hose. Water pipa dipasang di bagian water pump. Komponen kelima adalah reservoir tank. Gambarnya seperti kayak penampungan air coil. Komponen ini merupakan tabung yang berfungsi untuk menampung uap dari radiator hasil pemakaian air pendingin akibat dari panasnya mesin. Saat tekanan pada radiator meningkat, komponen ini akan menyimpan air yang dihasilkan untuk mengimbangi kembali tekanan tersebut. Ketika sudah normal, air yang tertampung kemudian disirkulasi kembali ke dalam sistem pendinginan. Yang keenam adalah coil fan. Coil fan adalah seperti kayak kipas pendingin. Fungsi dari coil fan adalah kipas yang berfungsi menyuplai angin untuk mendinginkan air yang panas di dalam radiator. Kipas ini terpasang pada bagian puli. Puli tersebut terhubung dengan mesin sehingga kipas akan bergerak ditenagai oleh mesin. Yang ketujuh adalah hose radiator. Gambarnya seperti kayak selang. Fungsi dari hose radiator adalah fungsi dari radiator selang ini adalah untuk menghubungkan radiator dengan blok mesin yang terdiri dari dua selang, yaitu selang atas dan selang bawah. Selang atas berfungsi untuk mengalirkan air yang panas akibat penyerapan suhu mesin menuju radiator. Sementara pada selang bawah berfungsi kebalikannya. Selang bawah sebagai komponen yang mengalirkan air dingin dalam radiator menuju mesin untuk menyerap panas. Komponen kelima adalah bypass hose. Bypass hose seperti kayak gambar selang yang ada di sebelah kanan saya. Selang bypass ini memiliki fungsi yang mirip-mirip dengan selang radiator, menyalurkan air yang panas. Bedanya, selang ini mengalirkan air kembali ke mesin. Komponen ini diperlukan ketika radiator sudah mampet atau saat mesin masih dingin. Ukurannya lebih kecil dari selang yang terhubung dengan water pipa dan termostat. Yang kesembilan adalah water jet. Water jet seperti kayak silinder piston. Water jet ini adalah rongga-rongga di dalam silinder, blok mesin, dan silinder head. Fungsi water jet adalah sebagai tempat berkumpulnya air dingin dari radiator yang akan digunakan untuk menyerap panas hasil pembakaran. Yang ke-10 adalah gaut. Temperatur gaut adalah alat ukur suhu dan temperatur air pendingin yang bisa dilihat oleh pengemudi sebagai indikator suhu.
Dengan begitu, ketika terjadinya overheat atau panas berlebihan, maka penghuni maka pengemudi bisa mengetahui dengan melihat indikator suhu di dashboard dan dapat secara mengambil tindakan untuk menghindari kerusakan mesin yang berlebihan. Gambarnya seperti kayak baut yang ada di sebelah kanan saya. Yang ke-11 adalah engine coil temperatur sensor. Seperti kayak soket. Komponen ini juga dikenal dengan sebutan water temperature sensor, fungsi untuk mengukur suhu pada air pendingin. Kemudian data tersebut dikirimkan ke komponen ECU dan data suhu tersebut ECU akan mengatur putaran motor fan radiator, itu dipercepat atau diperlambat. Yang ke-12 adalah motor fan radiator. Komponen ini berupa motor listrik yang dipasang untuk menggerakkan kipas radiator yang digerakkan oleh tenaga listrik. Motor fan radiator biasanya ditemukan pada motor yang sudah menggunakan sistem injeksi elektronik. Ini dikarenakan motor fan radiator dikenalkan secara otomatis oleh engine control unit atau disebut dengan ECU. ECU bekerja dengan mendeteksi suhu mesin. Ketika mesin terindikasi panas, motor fan akan berputar untuk mendinginkan air di radiator yang kemudian disalurkan ke mesin. Demikian PPT sistem pendinginan mobil. Terima kasih. Dan saya akan melanjutkan sistem pendinginan pada motor. Sistem pendinginan mesin di motor. Izin memperkenalkan diri, nama Daniel Labet 10 dengan NPM 225 4071003. Sistem pendinginan motor. Setiap mesin diciptakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti daya tahan, keselamatan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Sistem pendinginan merupakan bagian kendaraan bermotor yang sangat signifikan. Proses pembakaran yang menghasilkan tenaga pada mesin sepeda motor mengeluarkan panas yang harus direndam dengan sistem pendinginan. Hadirnya sistem pendingin sepeda motor akan menjaga suhu mesin dalam kondisi yang ideal. Bagaimanapun juga mesin akan melakukan pembakaran untuk menghasilkan energi agar bisa menggerakkan kendaraan. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem pendinginan motor. Fungsi dari sistem pendinginan motor dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah satu, mempertahankan temperatur mesin. Yang kedua adalah mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin. Yang ketiga adalah menyebarkan panas dengan merata. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem pendinginan. Yang pertama adalah pendinginan udara air coil. Gambarnya seperti di atas. Yang kedua ada pendinginan air water coil. Seperti gambar yang ada di atas. Gambarnya sama, cuman sistem kerjanya yang beda. Pendinginan udara air coil pada mesin yang menggunakan sistem pendinginan ini terdapat ciri pendingin yang berada di bagian silinder mesin yang berfungsi untuk memperluas bidang singgung antara udara dan mesin, sehingga panas yang ada pada mesin dapat ditransferkan ke udara. Sistem pendinginan ini juga dilengkapi pula dengan kipas untuk mengalirkan udara dingin ke arah sirip pendingin. Kelebihan dari sistem pendingin ini dibandingkan yang menggunakan air adalah memiliki desain yang lebih simpel, berat lebih ringan, dan perawatan lebih mudah. Akan tetapi sistem pendinginan udara ini memiliki kekurangan, yaitu sistem bekerja dengan baik pada daerah yang memiliki suhu udara panas. Pendinginan air water coil. Sistem pendinginan ini menggunakan sebagai media untuk melepaskan panas. Sistem ini umum dipakai pada mobil, sedangkan motor jarang menggunakan komponen ini. Sistem pendinginan air. Air ini diantaranya radiator, pipa, pompa, termostat, dan kipas. Termostat dan kipas. Air akan menyerap panas
yang ada di dalam mesin kendaraan yang kemudian akan disalurkan ke radiator. Radiator berfungsi melepaskan panas yang ada di dalam air ke udara sehingga tersebut terdapat digunakan kembali untuk menyerap panas di dalam mesin. Jenis-jenis pendinginan sepeda motor. Yang pertama adalah sistem pendinginan dengan udara alami. Yang kedua adalah sistem pendinginan dengan udara kipas. Yang ketiga adalah sistem pendinginan dengan air. Yang keempat adalah sistem pendinginan dengan oli. Ya, berikut adalah komponen sistem pendinginan motor. Yang pertama adalah radiator, yang kedua adalah tutup radiator, yang ketiga adalah selang radiator, yang keempat adalah termostat, yang kelima ada water jet, yang keenam ada reservoir tank, yang keempat ada yang ketujuh ada pompa air, yang kedelapan adalah temperatur suhu, yang kesembilan adalah sistem pendinginan, kipas pendinginan. Yang pertama adalah radiator. Radiator adalah berikut adalah gambar radiator yang ada di atas. Radiator digunakan untuk mengalirkan cairan pendingin dan mengatur suhu agar tetap dalam batas aman. Ini adalah komponen penting berbagai aplikasi termasuk kendaraan bermotor dan mesin industri. Yang kedua adalah tutup radiator. Tutup radiator adalah komponen yang menutup upper tank dari radiator dalam sistem pendinginan kendaraan. Selain itu, tutup radiator juga memiliki fungsi tambahan yaitu menjaga tekanan udara di dalam sistem pendinginan. Selang radiator. Yang ketiga selang radiator, gambarnya ada seperti di atas. Selang radiator adalah komponen kunci dalam sistem pendinginan yang memungkinkan aliran aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu tetap aman dan optimal. Selang ini juga memiliki sifat fleksibel, tahan tekanan dan dapat digantikan dengan mudah jika diperlukan. Yang keempat adalah termostat, memastikan mesin mencapai suhu operasi yang optimal dengan membuka aliran mesin terlalu panas dan menutup ketika suhu sudah mencapai rendah. Ini membantu mengoptimalkan efisien mesin dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kan lima adalah water jet. Gambarnya seperti di atas. Dalam saluran ini, air mengalir dan panas mesin diserap oleh air tersebut. Selanjutnya, air ini dialirkan ke radiator untuk didinginkan kembali. Ini adalah bagian penting dari sistem pendinginan mesin yang membantu menjaga suhu mesin dalam batas yang aman dan optimal. Yang keenam adalah reservoir tank. Tutup radiator adalah komponen yang menutup upper tank dari radiator dalam sistem pendinginan. Selain itu, tutup radiator juga memiliki fungsi tambahan yaitu menjaga tekanan udara di dalam sistem pendinginan. Yang ke-8 adalah pompa air, seperti gambar di atas. Ketika suhu mesin mencapai ambang tertentu, biasanya sekitar 80 derajat Celcius, termostat akan mengizinkan pompa air untuk mulai mengalirkan air ke mesin. Ini membantu menjaga suhu mesin tetap aman, rentan, yang aman dan efisien, dan memastikan aliran cairan pendinginan hanya terjadi saat diperlukan. Yang ke-8 adalah termometer suhu, seperti gambar di atas dari termometer suhu. Ketika suhu mencapai batas tertentu yang dianggap berbahaya atau berpotensi merusak mesin, sensor ETC dapat memberikan instruksi kepada unit kontrol mesin atau ECU atau ECM untuk mengambil tindakan pencegahan. Dan yang komponen yang terakhir adalah kipas pendingin. Gambarnya seperti di atas. Kipas pendingin berfungsi mendinginkan radiator dengan mengalirkan udara ke radiator. Prinsip kerjanya adalah mengambil udara dari luar dan memastikan aliran udara melalui sirip-sirip radiator untuk membantu pendinginan cairan pendingin. Prinsip prinsip kerja sistem pendinginan: panas yang dihasilkan pada mesin bekerja disebabkan karena tidak sempurnanya efisien kerja mesin tersebut. Hingga dalam proses pembakaran, tidak semua energi di dalam bahan bakar dapat dikonversikan menjadi mesin energi gerak. Sebagai energi yang ada di dalam bahan bakar ini
terkonversi menjadi energi panas. Panas yang terlalu tinggi tentu dapat merusak mesin dan bahan bakar bisa membuat terbakar. Oleh karena itu, perlu dikontrol suhu. Akan tetapi, temperatur yang terlalu rendah juga akan membuat kinerja mesin menjadi tidak optimal. Maka dari itu, sistem pendinginan perlu menjaga agar temperatur mesin ini tetap terjaga dalam posisi ideal sehingga kinerja tetap optimal. Prinsip kerja sistem pendingin ini sendiri adalah dengan cara melepaskan panas yang ada di mesin ke udara atau air. Berdasarkan medium pelepasan panas ini dikenal dua jenis sistem pendinginan, yaitu pendinginan udara atau air coil atau sistem pendinginan air atau disebut water coil. Eh, Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.